dan seluruh jajaran. Langsung saja izin pimpinan. Ini langsung ya, dialogis saja. Pimpinan izin ada interaksi langsung. Kepada Pan RB, PP turunan dari UU nomor 20 2023 statusnya sampai di mana sudah Pak Abah? Sudah di setnek, estimasi, perkiraan? Perkiraan. Oke, tahun ini ya yang jelas ya. Karena begini, kita kan juga nggak tahu ya rancangan dari PP itu seperti apa, karena kalau kita lihat di Undang-Undang nomor 20 2023 harusnya ketentuan umum terkait dengan mekanisme tugas jabatan P3K itu terpotret di PP itu gitu. Maksud kami begini, terkait dengan P3K kita sudah bersepakat bahwa secara psikologis penamaan P3K dan PNS ya, ASN ada PNS ada P3K itu sudah tidak lagi perlu diperpanjang gitu, karena biar tidak mengganggu. Itu saya yakin Prof. Zudan sepakat dengan ini. Apakah itu kemudian sudah terpotret dalam rancangan PP itu Pak? Itu pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan problem-problem yang ada saat ini dengan belum diterbitkannya PP sebagai konsekuensi daripada Undang-Undang ASN, apakah sudah terpotret terkait dengan mekanisme jabatan promosi terkait dengan P3K, khususnya yang tenaga pendidik, guru dan dosen? Karena tolong jangan kemudian digunakan pukul rata terkait dengan profesi tenaga pengajar dengan posisi yang lainnya Pak. Tenaga pengajar ini kan kerja intelektual Pak, bukan kerja fisikal gitu ya. Jadi ketika itu ada sistem kontrak dan itu tidak dipertegas di PP, setidaknya secara psikologis akan mengganggu Pak. Saya berani mengatakan seperti itu karena saya sendiri berangkat dari tenaga pengajar. Saya juga honorer dulu Pak. 3 bulan digaji 300.000 gitu, tahun 2010. Jadi tahu betul bagaimana filosofi daripada mandatori 20% itu tadi disampaikan oleh Pak Fauzan Khalid, ya memang realitasnya seperti itu Pak, ada anomali gitu. Kita berbicara mandatori 20%, tapi tenaga pendidik kita gajinya sangat tidak manusiawi. Nah terus kemudian saya mohon nanti ditanggapi Pak Abah, apakah sudah terpotret itu? Itu kalau kemudian tidak terpotret dalam bentuk PP, berarti problem yang mendasar terkait dengan P3K belum teratasi Pak. Dan jumlahnya itu ada ribuan dosen. Nah, sederhananya kemarin kita kan sudah diskusi, Pak Abah, Prof. Zudan kita undang ada diskusi. Jadi dosen sebelum mendaftar P3K itu jabatannya sudah lektor dan lektor kepala, ketika jadi P3K turun menjadi asisten ahli gitu kan. Padahal mereka untuk mengejar jenjang karir itu berkeringat berpeluh-peluh Pak gitu lah. Karena banyak saudara saya sendiri, kawan-kawan saya itu yang berprofesi sebagai P3K yang ada di dosen, baik itu di perguruan tinggi agama ataupun swasta seperti itu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan BKN, Prof. Izin ke depan, Prof. Zudan, kemarin kita sempat, saya pribadi 1-2 kali ikut serta dalam memantau secara langsung proses seleksi CASN ya, yang beberapa bulan yang lalu. Ada fakta di lapangan yang sedikit bikin miris sebetulnya Prof. Ketika saya coba langsung interview kepada peserta, ada bapak-bapak usia sekitar 50 atau 55 tahun. Pak, profesinya sampean apa? Saya tukang bersih-bersih sekolah. Sampean sekarang mau ngapain? Nggak tahu. Ini apa Pak? Saya tunjuk ke laptop. Nggak tahu. Ini apa Pak Mus Pak? Saya nggak tahu. Nah, cuman yang mendampingi dari BKN menyampaikan, oh enggak Pak, ini nanti didampingi. Oke, sekarang saya minta di forum, saya pegang mic, acungkan tangan yang tidak ngerti ini laptop. Banyak ternyata Pak. Ayo, jumlah petugas BKN ada berapa? Petugas BKD ada berapa? Lah ini yang saya maksud, kebijakan yang tidak evidence based on policy. Kebijakan yang tidak berbasis data empiris. Itu belum selesai masih Pak. Saya tanya lagi ke kepala daerah. Saya tidak mau sebut daerah mana. Saya tanya kepala daerah.
formasinya ada berapa dari sekitar 180 peserta? Sudah nggak ada. Lah terus ngapain diadakan ini? Saya tuh ngelus dada, Pak. Jadi orang ngantri berjam-jam, sudah pakai baju putih, pakai celana hitam, nggak tahu di depannya itu apa benda dari planet mana. Orang tukang sapu-sapu, Pak, orang desa, Pak. 55 tahun. Jangankan untuk ngisi ini. Laptop ini aja nggak tahu, Pak, nggak pernah. Saya nggak tahu, Pak. Mouse ini apa, Pak? Nggak tahu. Ternyata formasi yang dia kerjakan di sana nggak ada. Satu, ini mubazir secara anggaran, Pak. Akal-akalan, Pak. Duit, ya Allah, saya bilang. Saya ngelus dada, Pak, ngeliat itu. Terus kemudian yang kedua, betapa dolimnya kita kepada bapak-bapak yang tadi, yang sudah ngantri berjam-jam, pakai baju putih, baju hitam, mengerjakan sesuatu yang dia tidak paham, untuk berharap sesuatu yang sudah tidak ada harapannya. Ini bukan hanya dolim, Pak, dolim banget kita ini, Pak. Gitu. Dan itu saya bisa tunjukkan bukti itu. Saya laporkan di forum ini agar menjadi satu refleksi, Pak. Ayolah kita bikin kebijakan itu yang evident betul, yang applicable. Jangan hanya kebijakan itu indah untuk kemudian dilaminating dan difigura, Pak. Tapi kebijakan itu yang bisa dilaksanakan di bawah. Contoh apa? Sudahlah, seleksi-seleksi seperti itu pakai urut kacang saja sudah. Masa pengabdian yang sudah lama itu sudah ditetapkan, Pak. Kalau tukang sapu, tukang jaga gerbang sekolah, Pak, boro-boro untuk ngerjakan tugas-tugas seperti ini, Pak, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya quote and quote ada yang bypass masa pengabdian hanya 2 tahun bisa mengalahkan mereka yang sudah 20 tahun, 25 tahun. Itu fakta, Pak. Saya kan nanyanya bukan ke Pak Kepala BKN saja atau ke Pak Deputi. Saya orang desa, Pak. Tetangga kanan kiri gampang ngeceknya, Pak, gitu. Jadi maksud saya, ayo ini jadikan satu refleksi bersama. Kita jangan kemudian hanya berbicara kebijakan di tataran formal seremonial saja, Pak. Tapi cari akar permasalahan yang substansial. Nah, fenomena seperti itu ke depannya minta tolong Prof Zudan kita dilibatkan penuh, Prof, dalam kegiatan-kegiatan di lapangan. Bukan karena kita tidak percaya, tapi ini bagian daripada tugas fungsi kita yang secara konstitusional diatur untuk pengawasan, memastikan kerja eksekutif itu betul-betul berdampak langsung kepada masyarakat. Itu saja pimpinan, terima kasih. Tapi terlepas dari itu semua, sejauh ini koordinasi sudah secara formal maupun informal kita jalan, tapi kita butuh lari kencang lagi, Pak, karena mata sorotan publik itu luar biasa sekarang kepada kita, khususnya kita yang di DPR beberapa minggu terakhir ini betul-betul menjadi atensi seperti itu, Pak. Terima kasih. Akhirul kalam. Sekarang baru di demo ini. Oh, di demo ya, di luar. Ya tidak apa-apa, itu amunisi lah, vitamin buat kita. Semakin semangat dan giat untuk bekerja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.